Tuh teman-teman. Sedangkan binatang itu sayang sama kita manusia gitu. Tapi kenapa kita itu tidak ada sayang, tidak ada perhatiannya kepada mereka gitu. Padahal mereka itu sesama loh teman-teman sama kita gitu. Sama-sama ciptaan yang Maha Kuasa. Naik. Tuh teman-teman, udah pada naik tuh teman-teman. Udah pada naik. Horas teman-teman. Bertemu lagi dengan saya, anak Nismanik Parhereki Doa. Saya ini teman-teman mau naik ke atas di mana tempat biasa mereka kita panggil, di mana tempat mereka biasa kita kasih makan. Jadi saya mau buat video teman-teman, satu video nih sekarang. Saya naik aja nih ke atas teman-teman, tanpa panggil mereka, tanpa bawa tanduk kerbau. Saya jalan aja, tidak panggil. Apakah mereka itu akan mengikuti saya teman-teman? Apakah mereka akan ikut ke atas gitu? Tuh teman-teman, karena saya mau menilai mereka, apakah mereka itu mau saya panggil cuman karena makanan, atau mereka betul-betul sayang sama saya, tahu niat dan tujuan saya bahwasanya saya melarang mereka di jalan raya. Itu niat saya teman-teman. Jadi saya tidak panggil, saya hanya jalan. Ini saya akan rekam terus sampai ke atas teman-teman. Tuh, apakah mereka akan mengikuti saya tanpa memanggil gitu teman-teman, tanpa bawa makanan juga. Terus nih teman-teman lagi, kera, beruk yang ada di jalan raya teman-teman, itu sudah banyak yang kembali ke Taman Wisata Kera Sibaganding. Oke, ada nggak yang ikut? Oh, ada teman-teman, ada yang ikut. Jadi beruk dan kera itu teman-teman, mereka itu sudah banyak yang kembali ke Taman Wisata Kera Sibaganding. Sekarang teman-teman, kendalanya nih teman-teman, karena mereka ini sudah tidak di jalan lagi, mereka sudah kembali ke Taman Wisata Kera Sibaganding kita ini. Ya kalau bisa sih, ya mereka dengan kembali kemari, setelah kembali kemari, mereka akan langsung kembali ke hutan. Jangan lagi ketergantungan dengan saya, dengan kita gitu. Ya tujuannya di sini teman-teman, agar mereka itu terlestari, agar mereka kembali ke alamnya tanpa mengemis di jalan raya. Ya dan juga tanpa kita beri di sini, kita kasih makan di sini. Ya kalau mereka pun mau makanan, mau kita kasih makanan, itu mereka harus kita panggil datangnya dari hutan, turun ke Taman Wisata Kera kita. Mereka jangan kita panggil dari jalan raya. Itu tujuannya teman-teman, kalau memang kita mau panggil mereka. Kita sudah sampai di setengah jalan ya teman-teman. Kita sudah sampai di tengah jalan. Kita lihat ke belakang, ada yang ngikutin, paling beberapa ekor. Saya tidak ada panggil. Saya hanya jalan, sekalian kasih tahu informasi bahwasanya teman-teman, konten YouTube Anak Parherek ini teman-teman, dari sinilah satu-satunya harapan saya untuk mencari biaya pakan mereka. Jadi buat teman-teman semua, terima kasih banyak telah mendukung tanpa skip iklan, karena dari iklan itulah teman-teman berdonasi ke Taman Wisata Kera Sibaganding ini. Banyak juga teman-teman yang berkomentar, "Bang, dicantumkan nomor rekeningnya lah gitu." Tapi menurut saya nih teman-teman, menurut saya, kalau boleh teman-teman yang cinta dengan satwa, cinta dengan lingkungan, kalau boleh nih teman-teman itu boleh membantu dengan menonton konten YouTube kita Anak Parherek tanpa skip iklan. Itu teman-teman, karena dari YouTube aja sudah lumayan dapat penghasilan untuk biaya pakan mereka. Jadi kalau melalui rekening lagi teman-teman, kalau boleh sih jangan gitu. Bukan saya menolak atau tidak butuh gitu, tapi karena sudah ada dari dari YouTube teman-teman, ya dari YouTube aja lah.
Saya hampir latah nih teman-teman, hampir mau saya panggil. Padahal tadi dari awal video saya itu berjanji tidak akan panggil mereka. Jadi mereka ini teman-teman, satwa yang ada di sini berupa kera, beruk, dan siamang. Saya mempelajari mereka bahwasanya mereka sudah ketergantungan dengan kita manusia teman-teman. Jadi saya berpikir ini teman-teman, bagaimana sih caranya buat mereka mandiri teman-teman, tanpa harus ketergantungan dari kita manusia gitu. Mereka gimana sih caranya supaya mereka harus kembali ke hutan, agar mereka cari makan sendiri, lompat sana kemari dengan alaminya teman-teman, bukan dengan mereka duduk di jalan raya, bukan dengan mereka mengemis di jalan raya, bukan. Harapannya sih jangan lagi seperti itu teman-teman. Ya itulah yang terkadang saya pikirin. Bukan saya berniat ingin meninggalkan tempat ini. Saya tidak pernah berniat. Saya tidak mau gitu. Bukan tidak mau lagi memberi mereka makan, tidak teman-teman. Yang saya takutkan nih teman-teman, kita tidak tahu kapan akhir kita di dunia ini gitu. Kita tidak tahu apakah selamanya, kan tidak. Jadi selagi saya hidup, selagi saya sehat, saya sih berharap ya agar melestarikan mereka. Bagaimana caranya? Seperti apa dulu mereka dilatih? Mereka dilatih liar, cari makan sendiri di hutan tanpa ketergantungan dengan manusia. Saya akan coba mengembalikan mereka seperti dulu. Di saat pengunjung itu datang, baru mereka butuh dengan manusia. Di saat tidak ada pengunjung, mereka lebih mencari makanan di hutan. Tidak ketergantungan lah dengan manusia gitu teman-teman. Oke, mereka naik teman-teman. Ini ada satu ekor. Jadi ini teman-teman, ini kita tidak kasih makan. Kita asli tidak kasih makan. Di video ini kita tidak kasih makan. Saya mau menguji mereka, saya mau mencoba mereka. Saya hanya jalan nih ke atas. Apakah mereka mau mengikuti saya tanpa saya panggil? Gitu. Nah, karena kan selama ini mereka melihat saya bawa keranjang, kalian panggil-panggil, mereka nyaut, mereka ikut gitu. Apakah ini mereka memang betul-betul sayang dengan saya? Apakah mereka ini mau mengikuti saya tanpa saya panggil dan tanpa saya kasih makan? Itu teman-teman. Ini sudah ada datang juga, ini namanya si bandel teman-teman. Dia saya latih juga, dia saya jinakin juga, tapi namanya saya kasih si bandel karena dia saking jinaknya teman-teman, dia itu tidak mau dengar omongan. Nah, kalau saya marah sama dia teman-teman, dia itu beranggapan nggak betul kau marah, kau hanya bercanda gitu, nggak mungkin kau bisa marah sama kami karena kamu itu sayang dengan kami gitu. Itu dia ada di belakang saya, di depan pintu gudang. Oke. Di sini teman-teman pernah sampai satu kali dalam 6 bulan sekali kita panggil satwanya teman-teman. Itu kita pernah panggil mereka 1 kali 6 bulan karena kondisi pakan yang tidak ada teman-teman, karena kondisi pakan yang tidak memadai. Kita pernah panggil sampai 1 kali 6 bulan. Ngeri teman-teman. Tempat kita ini dibuat pada tahun 84 sampai sekarang. Di saat ada pengunjung banyak, ramai, itu tidak ada dikasih waktu, tidak ada dikasih supaya pengunjung itu ya terus datang lah. Jangan maunya gimana sih ya. Dulu itu di masa Bapak, pengunjung itu aktif teman-teman, buka jam 7 pagi tutup jam 5 sore. Pengunjung itu aktif lah ya, tanpa ada hentinya, mulai dari jam 7 sampai jam 5 sore. Jadi itulah yang membuat satwa ini ketergantungan dengan kita manusia.
setelah pengunjung itu kurang teman-teman, setelah pengunjung itu menurun, ya efeknya terjadinya ke satwa ini tadi. Itu efeknya terjadi ke satwa ini tadi. Ya karena mereka di dalam pemikiran mereka ini dapat makanan di sini gitu. Setelah mereka tidak dapat makanan di sini teman-teman, dari sini ke jalan raya kan jaraknya ada sekitaran 200 meter teman-teman. Jadi mereka lebih cepat turun ke jalan raya. Bahkan di jalan raya mereka itu tidak dilarang oleh almarhum ayah saya, tidak dilarang, bahkan tidak dipanggil untuk kemari agar jangan di jalan raya. Jadi kalau dipanggil kemari teman-teman, ya kan harus ada pakannya tuh. Sedangkan biaya untuk kehidupan bapak, mama, dan anak-anaknya kami itu kurang. Bagaimana lagi untuk biaya pakan satwa di zaman itu teman-teman. Di saat setelah turunnya pengunjung dan ini tidak dikelola dengan benar gitu, tidak ada bantuan dari pemerintah. Ya setelah drop teman-teman, setelah drop baru tahun 2013 itu memang betul-betul sudah nggak tahu lah teman-teman, itu sudah betul-betul kacau. Jadi saya itu mengambil alih tempat ini teman-teman. Saya mengambil alih tempat ini, saya kelola dengan dari mulai 2013 sampai 2020 baru saya buat live di Facebook. Baru ada teman-teman di Facebook juga nyaranin supaya buat konten YouTube ya seperti sekarang. Ya agar ada biaya pakan mereka. Baru di tahun 2020, 2021 ini teman-teman, baru satwanya kita tarik 70% itu dari jalan raya kemarin. Oke teman-teman, ternyata mereka mau mengikuti saya ya kemarin teman-teman. Itu mereka pada nongkrong di bawah tuh di pohon yang tumbang. Terus di belakang saya ada si Bodat. Ini juga kelompok si Tyson teman-teman. Ini kelompok si Tyson mana ya? Oke, ini sama yang di bawah teman-teman. Tuh. Ada juga itu, dan ada kelompok kera teman-teman. Ada yang kelompok kera yang turun dari dari hutan. Dia ada di sebelah tembok itu di bawah. Oke teman-teman, saya akan coba, karena sudah sampai nih di sini kan teman-teman, saya coba panggil mereka kemari, karena mereka sudah ada di sekitaran sini, sudah ada di sekitaran pohon-pohon ini yang dekat ini teman-teman, sudah ada di sekitaran pohon ini. Jadi saya panggil aja teman-teman, tapi saya panggil kemari, saya tidak kasih makan. Naik! Seperti paduan suara ya teman-teman. Nah, mereka itu langsung gampang menyaut. Naik! Tuh teman-teman bisa dengar suaranya. Kalau mereka kita panggil naik, gitu. Nah. Tapi seperti ini teman-teman, ini kita tidak boleh keseringan. Kita tidak boleh keseringan membuat seperti ini. Mereka kita bawa ke atas, tidak kita kasih makan. Ini tidak boleh teman-teman. Nanti bisa membuat mereka kecewa. Naik. Jadi ini si Bodat, saya naik jalan nih teman-teman, dia selalu ngikutin. Tuh teman-teman. Sedangkan binatang itu sayang sama kita manusia gitu. Tapi kenapa kita itu tidak ada sayang, tidak ada perhatiannya kepada mereka gitu. Padahal mereka itu sama loh teman-teman sama kita gitu. Sama-sama ciptaan yang Maha Kuasa. Naik! Tuh teman-teman, udah pada naik tuh teman-teman. Udah pada naik tuh. Oke teman-teman, saya tadi sudah tunjukin bahwasanya satwa itu tidak saya panggil, mereka bisa naik kemari ngikutin saya gitu. Bahkan mereka itu kita panggil tidak kita beri makan, mereka tetap datang. Oke teman-teman, terima kasih banyak telah mendukung video Anak Parherek. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Horas.